Udah mulai belum sih? Oh iya udah ada coy. Kita starting now saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali siapa tadi yang jawab tadi. Oke, in this occasion seperti biasa saya sudah share materi di PowerPoint di slide yang nampak di kalian. Sudah bisa dibaca atau belum? Sudah, Sir. Sudah ya? Oke ya. Oke, kalau sudah berarti kita langsung go ahead saja. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung pada kesempatan malam kali ini, firstly and always like usual, selalu saya ingatkan yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan. Ini dari 2 hari ini saya sibuk, jadi belum memeriksa tugas, jadi mungkin yang mengumpulkan 2 hari ini belum saya periksa ya. Tapi nanti pasti akan saya periksa. Tonight insya Allah. Di sini sudah ada Yulia Ekasari yang sudah standby habis sholat, terus ada Balkis yang sudah standby juga di situ gitu. Oke, ini sebenarnya nanggung juga ya, 7:30 mau sholat tarawih juga nanggung gitu ya. Tapi ya mungkin buka puasanya ada yang lama gitu ya, jadi antisipasinya sampai 7:30. Oke, kita langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang juga sangat important. Kalau last meeting kita bahas apa, masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Bauran pemasaran. Bauran pemasaran. Atau marketing mix in English-nya ya. Marketing mix. Ada apa saja kemarin marketing mix? Terus di luar kepala tuh. Marketing ada mix tuh. proses, produk, ada people, sama physical advance. Susah. Physical evidence, terus promotion, sama place, price, gitu ya. Nah, jadi ada 7 totalnya ya, 7P. Nah, ini harus diingat-ingat terus, ini masalah ini penting banget. Nanti kalian lanjut S1, S2 nih pasti kalau dapat marketing ini tuh STP lagi. 7P itu sangat penting banget. Terutama nanti kalau kalian bekerja harus paham tuh 7P itu apa. Nah, yang tidak kalah penting juga yang merupakan inti dari marketing yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini disebut dengan STP. STP. Ini bentuknya PowerPoint juga, jadi nanti kalian rangkum sendiri dalam bentuk Microsoft Word-nya dalam bahasa Indonesia, gitu ya, supaya pas ujian nanti paham, gitu. Karena ini rata-rata bentuknya nanti seperti ini ya. For example, misalnya, mana? Oh, nggak ada nih. Yang pekan kemarin ya malahan ya. Oke, kalau ini dalam kalimat. Oke. Jadi yang kita pelajari sudah kelihatan dari judul ya, yaitu 3. S, segmenting, T, targeting, and P, positioning. Ada 3. Let's go to the next slide. Slide yang selanjutnya kita akan membahas mengenai, ini sudah kita bahas ya, strength, weaknesses, opportunity, threat, SWOT. SWOT ini adalah analisa nomor 1 yang paling terkenal di seluruh dunia. Nomor 2 adalah yang kemarin ya, kalau di dunia marketing yang kemarin, 7P. Dan yang selanjutnya yang sangat terkenal lagi di dunia marketing namanya adalah STP, segmenting, targeting, and positioning. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Segmenting, targeting, positioning. What is the meaning of it? STP, or segmentation, targeting, positioning, is one of the approaches or model used to develop message and marketing strategies that are appropriate for a specific target audience segmentation. Jadi yang dimaksud dengan STP di sini adalah merupakan one of salah satu pendekatan atau teknik. Jadi ini teknik ya, STP ini teknik.
teknik atau model yang biasanya digunakan untuk apa? Untuk mengembangkan develop message, pesan-pesan, dan juga strategi marketing that are appropriate yang cocok untuk target segmentasi pasar yang spesifik. Jadi kan di pasar sana kan ada banyak sekali jenis beragam orang ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang langsing, ada yang gemuk, ada yang kurus kayak saya gitu. Terus ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya keriting, curly, wave, bergelombang, straight, lurus, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning langsat dan lain sebagainya. Ada yang apa namanya? Christian, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddhism, dan lain sebagainya. Beragam sekali market yang ada di luar pasar sana, yang kita temui. Gitu ya. Nah, jadi karena ada ragam banyak market itu, kita harus spesifik produk kita tuh mau menyasar siapa. Gitu. Sasarannya harus jelas gitu ya. Target dan juga segmentasinya harus pas. Jadi jangan sampai salah sasaran. Kalau salah sasaran ya akhirnya mereka mencela produk kita, mereka nggak suka, nggak nyaman, dan lain sebagainya, karena nggak pas, bukan untuk mereka. Misalnya kita yang Muslim dipaksa untuk makan something yang dia contain pig oil gitu ya, minyak babi, atau mungkin si apa porknya sendiri, daging babinya kan, kalau babi kan pig, kalau daging babi pork ya, bukan pig. Ya. Kalau soalnya kalau meat itu daging sapi, lebih kepada daging sapi. Jadi kalau daging babi porknya, kalau sapinya pig. Nah itu kan nggak masuk gitu, karena konsumennya berbeda, target marketnya berbeda. Sama kalau misalnya you sell a candy, permen, target market Anda kira-kira siapa? Kalau Anda jualan permen. Siapa target marketnya kalau Anda jualan permen? Anak kecil. Anak kecil. Anak-anak. Ya, kalau nggak remaja Anak lah ya. kecil. Sama sampai remaja lah ya, biasanya masih suka permen. Kita kan sendiri kan masih suka permen gitu ya, kecuali mungkin yang udah tua-tua gitu. Nah, jadi itu namanya adalah segmen pasar yang tepat. Jadi tujuan STP itu. Jadi supaya produk Anda nggak sia-sia, dipasarkan kepada sasaran yang tepat. Nah, itu ya. This marketing model is known to be one of the most effective and popular in use today. Jadi, di dalam dunia marketing, model STP ini adalah the one of the most. Most itu artinya paling efektif dan juga paling populer saat ini. Jadi supaya tepat sasaran, ini adalah analisa yang paling populer untuk menganalisa audiens kita siapa. Gitu. Ini analisa yang paling populer. The STP model is useful when creating marketing communication plan since it help marketer to prioritize proposition and then develop and deliver personalized and relevant message to engage with different audience. Jadi model STP ini biasanya useful, sangat berguna ketika apa? Ketika kita hendak menciptakan perencanaan komunikasi marketing. Nah, ini akan sangat membantu dari para marketer itu ya seller gitu ya, penjual, tenaga penjual, to prioritize, untuk memprioritaskan proposition, posisi yang tepat gitu, and then develop, lalu mengembangkan dan deliver, mengirimkan personalized and relevant message, mengirimkan message yang personalized kepada pribadi yang tepat gitu ya, tepat sasaran artinya. Di dalam pasar yang berbeda-beda, yang homogen. Jadi supaya kalian bisa tepat sasaran ya, intinya tepat ke sasaran. Jadi pesannya itu nggak ngambang, nggak terbuang sia-sia gitu. Kan kalau kalian mau mengiklankan di Instagram, ini ya di Instagram kan kita bisa iklan ya produk kita. Misalnya kan banyak ya yang beriklan di Instagram ya. Kalau kalian lihat kan pasti di antara sela-sela status ada iklan ya. Di antara sela-sela status orang atau story itu ada iklan. Nah iklan itu mereka bayar. Nah, bayar itu biasanya ditentukan tuh range-nya berapa kilometer jangkauannya, untuk usia berapa, untuk yang sekolah atau tidak, dan setelah itu ada pilihannya. Nah, itu namanya STP, itu posisinya fungsinya itu ya. Jadi tepat sasaran. Artinya iklan kita tuh dimunculkan di beranda orang-orang yang memang sesuai dengan kehendak kita tadi. Jaraknya sekitar berapa kilometer dari kampus. Kalau LP3I misalnya mengiklankan ya, kan kadang kalian mungkin LP3I banyak beriklan juga di Instagram kan, berapa jaraknya dari berapa kilometer dari kampus, jangkauannya. Kalau Jakarta Utara ya mungkin sekitar Priok, terus Gading, Sunter, Semper, Cilincing, daerah yang dekat kalian tuh apa lagi? Selain yang saya Koja, apa?
Marunda gitu ya, udah yang pokoknya deket-deket situ ya. Nah, itu bisa di-setting gitu. Nah, itu namanya adalah STP. Jadi bagaimana kita tepat sasaran gitu. Iklannya nggak kemana-mana gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, going to the next slide. Nah, kurang lebih segmenting, kita bahas satu-satu dulu nih ya. Segmenting. Segmenting itu kalau digambarkan secara perumpamaan itu seperti ini. Misalnya di dalam suatu market ada yang warnanya merah, ini ada laki-laki perempuan ya, dia pakai rok, ada pakai celana nih. Terus kemudian yang warnanya biru, biru muda, biru tua, kuning, hijau, ungu, dan seterusnya. Nah, kita select nih per warna. Misalnya warna merah nih, kita dari agama misalnya, ini Islam, ini Kristen, ini Buddha, atau mungkin dari pendidikan. Ini D3, ini S1, ini S2, atau ini SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kalian pecah-pecah lagi nih market-marketnya dulu. Ini namanya segmenting. Kurang lebih kebayang ya, segmenting itu seperti apa ya. Jadi menyeleksi pasar berdasarkan kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok-kelompok ini, si Balki, si Yulia, si siapa lagi di sini tuh masuk golongan mana gitu ya, berdasarkan kriteria tertentu tentunya. Oke, selanjutnya segmenting. Kita fokus dulu ke segmenting dulu ini ya tadi ya. Tadi analoginya kayak yang di atas tadi ini. Ini analoginya. Nah, kalau definisinya, segmenting, or often known as market segmentation, is the act of classifying market into group with various categories. So, this condition may allow for different product requirement or separate marketing combination. Nanti kalian tuh UTS-nya di kampus apa online di rumah? Kayak online deh, Pak. Kayaknya masuk. Oke, maksudnya kalau online nggak perlu saya kasih kisi-kisi. Kalau di kampus saya kasih kisi-kisi ya, yang keluar apa saja gitu. Karena kalian online di rumah ya, santai ya. Lagian kan catatan kan. Kasih lah, Pak. Kalian udah lengkap semua Kasih ininya, lah, catatannya. Semuanya ada di sini. Jawabannya semuanya ada di sini. Kecuali nanti satu-satu yang berbentuk diskus ya. Pokoknya kalian punya catatan lengkap, itu kalian rangkum tuh di satu tempat ya, maksudnya maksudnya di satu file. Kalian kasih file kan, makanya untungnya kan itu kan, kalian selalu merangkum setelahnya. Jadi ada di situ semua jawabannya. Jelas, pasti ada semua. Nanti lihat saja, pokoknya ada semua ya. Jadi kesempatan untuk dapat 90 ke atas besar. Kalau kalian punya catatan lengkap dan dibaca gitu ya. Apalagi ujiannya di rumah ya, udahlah. Kalau 100 ya in English. Oke. Soalnya in English, jawabannya bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, Sat ya? Nggak apa-apa. Kalau juga soalnya Inggris. Terus? Hah? Iya. Iya, soalnya bahasa Jawabannya Inggris. bahasa Indonesia. Jawabannya bahasa Indonesia. Kan kalau kayak gini nih, soalnya contohnya misalnya ini, salah satu soalnya misalnya gini. Jelaskan 7 marketing mix. Nah, jelaskan ya, bukan sebutkan. Kalau sebutkan ya poin Anda dikit. Misalnya satu soal itu 10 poinnya. Kalian jelaskan. Jelaskan kan kalian cuma sebutin doang produk, price. Nah, jelasin. Produk terdiri dari fitur. Fitur itu apa? Titik 2. Nah, ini kalau lengkap makin bagus sebenarnya. Gitu ya. Produk itu terdiri dari apa? Terus kemarin kan ada tambahannya tuh, produk itu apa? Gitu kalian rangkum sendiri. Gitu ya. Oke. Terus mana tadi? Oh, percuma juga ya, saya ngeklik itu nggak ke-share ke kalian ya. Maksudnya saya ini tadi kan saya ngeklik contoh-contohnya nih, tapi masih tetap ke segmentasi ya. Gimana sih? Enggak, tadi kan sebentar ini saya stop share. Iya, masih di segmentasi. Ya, kalau di Jimit kan enggak, kalau di Google Meet, kalau di Zoom harus di tutup dulu baru share screen lagi, cari screen yang mau di-share. Harus keluar dulu, oke. Maksud saya gini nih. Nah, misalnya soalnya kan jelaskan tentang 7 marketing mix ya, jelaskan loh. Ya kan ada produk, satu produk itu apa? Nah, kalau misalnya kan ambil dari sini dulu nih, misalnya apa nih produk nih. Gitu ya. Produk itu adalah bla 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 bla. Nah, terus produk itu terdiri dari fitur. Fitur itu apa maksudnya ya? Maksudnya apa dijelasin, makin lengkap nih makin bagus, makin perfect nilainya. Gitu. Jadi jangan disebutkan, kalau Anda sebutin saja ya kan nilainya kecil, kan jelaskan soalnya. Jadi nggak ada soal yang cuma sebutkan, nggak ada ya. Tapi pasti nanti masih banyak orang yang menjawab sebutkan doang. Gitu. Jelaskan. Gitu ya. Ya, oke, saya stop share screen lagi. Back to the main topic tonight. Topik malam hari ini. Bukan. This one. Ya, kita lanjutkan lagi tadi ya. Segmenting di sini tadi sering disebut sebagai market segmentation. Ini adalah merupakan tindakan mengklasifikasikan,
menggolongkan, mengelompok-ngelompokkan, memilah-milah pasar ke dalam grup-grup tertentu dengan kategori-kategori yang beragam. Agama, gender, usia, pekerjaan, tempat tinggal, posisi jabatan, dan lain-lain. Berbagai macam kategori, gitu ya. Ini segmen-segmen, jadi dibagi-bagi ini. So, this condition, sehingga kondisi seperti ini, may allow, akan memungkinkan for different product, requirement, or separate marketing combination. Jadi, dengan memisah-misahkan tadi, segmentasi-segmentasi, akan memungkinkan kita itu membuat produk baru. Oh, ternyata nggak cukup kita punya produk ini saja loh, karena segmentasi ternyata ada orang lain yang mau, tetapi di pasaran itu ada yang mau nih. Oh, ini cuma buat anak-anak ya, padahal bagus loh. Saya juga mau loh. Kan kadang gitu ya. Nah, dari jawaban-jawaban orang tersebut ternyata banyak juga yang mau meskipun sudah usia dewasa gitu. Makanya dibuatkan misalnya ciki-ciki atau snack-snack yang ini tuh available buat mereka juga. Tapi mereknya sama-sama Citato. Citatonya tapi ini versi anak-anak, ini versi remaja misalnya gitu ya. Nah, jadi memungkinkan dengan segmentasi yang tepat, memungkinkan kita akan bisa mengembangkan produk kita lagi, atau mungkin mengembangkan strateginya, strategi marketingnya, bukan produknya tapi strategi marketing. Nah, berikutnya segmentation is the process of dividing the market into smaller part based on characteristic that have value. Sama sih ya. Jadi segmentasi adalah merupakan proses membagi, divide. Divide itu membagi. Jadi segmentasi merupakan proses membagi pasar, market, ke dalam bagian yang lebih kecil, smaller part, based on characteristic that have value. Berdasarkan berdasarkan karakteristik tertentu yang ada di pasar yang tentunya punya nilai. Tadi ya berdasarkan kategori tertentu. Karakteristik itu ciri-ciri ya, berdasarkan karakteristik tertentu. Gitu. Oke, ini tadi kelas siang ada 10 orang, tadi ada 2 bab malahan ya, karena kan minggu kemarin saya menguji skripsi, jadi nggak bisa ngajar kelas siang, jadi tadi langsung 2 kali sesi. Pas setelah selesai, 10 menit, 15 menit kemudian ada sekitar 10 orang yang langsung mengumpulkan 2 bab sekaligus ya tugasnya. Berarti mungkin pas saya nerangin, mereka tuh langsung ngerjain gitu ya, langsung apa tadi penjelasannya dicatat gitu, terus apa gitu, terus begitu selesai di save. Pas saya tutup kelas, saya bagi materinya, nggak lama dari saya bagi materinya, mereka langsung kirim ini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. The segmenting or segmentation stage is carried out by dividing customer into a group of people with the same characteristic and needs. Nah, ini juga sama saja. Jadi definisi lain dari segmenting atau segmentasi di sini adalah membagi customer, pelanggan ke dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri ataupun kebutuhan. Ada yang butuhnya A, ada yang butuhnya B. Jadi digolong-golongkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Oke, ini saya skip saja karena sama saja ya. Kita next. Oke, nah ini jenis-jenis segmentasi. Segmentasi itu bisa dikelompokkan menjadi 4 kriteria, 4 cara segmentasi. Yang pertama, the first one namanya adalah demographic. Demografi itu artinya demografi ya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya demographic. Demografi itu artinya kependudukan yang relate dengan dunia kependudukan, dengan orang-orang gitu ya, yang ciri-ciri orang gitu. Bisa usia, age. Jadi demografi itu banyak ya, bisa age, bisa gender, laki-laki, perempuan, waria dan lain-lain gitu ya. Income, pendapatannya itu range berapa nih dari 1 sampai 3, misalnya 3 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 15 juta, 15 juta sampai 25 dan seterusnya. Education. Nah, education ini biasanya education level ya, SD, SMP, terus kemudian senior high school, terus kemudian D3, terus kemudian bachelor, sarjana, terus kemudian master, S2 atau mungkin doctor, S3 dan seterusnya. Ethnicity, ethnic, suku gitu ya. Etnis ya, bukan suku ya. Kalau suku trips. Etnisnya Tionghoa atau apa namanya Melayu etnisnya atau apa lagi gitu ya, etnis namanya. Terus kemudian marital status juga bisa, status pernikahan, apakah dia married, single dan lain sebagainya. Education tadi sudah diulang lagi ya. Terus kemudian household or businesses. Dia maksudnya rumah tangga atau pebisnis dan lain sebagainya. Terus ukurannya gitu.
ukuran dari luas pasarnya itu seberapa, length luasnya gitu ya, lebarnya, panjangnya gitu bisa juga. Length of residence maksudnya ya. Size length of residence, ukuran tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu berapa meter persegi, berapa hektar, berapa lantai, dan seterusnya. Atau mungkin tipe residence-nya, apartemen, perumahan elit, perumahan perumnas, atau mungkin rumah-rumah bedeng, kontrakan, atau di pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Or even profession or occupation. Dan juga bisa jadi pekerjaan, gitu ya, jabatan, gitu. Occupation itu jabatan. Profession, profesi. Occupation itu pekerjaan atau jabatan. Nah, selanjutnya adalah kita bisa lihat juga dari sisi segmen yang lain selain demografi. Apa itu? Yaitu geographical. Nah, ini geographical ini bisa bermakna kayak ini ya, country, region, city, jadi bisa negara, terus provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT. Nah, ini bisa dibagi dengan kayak gitu. Itu geographical yang pertama. Yang kedua bisa specific environment. Nah, specific environment itu maksudnya apa? Ya lingkungan tapi khusus gitu. Lingkungan khusus. Maksudnya contohnya misalnya lingkungan khusus, di sini apa nih lingkungan khusus contohnya? Lingkungan khusus maksudnya ada yang tahu? Lingkungan khusus tuh misalnya lingkungan itu kan spesifik ya. Ada yang dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, pinggir pantai, pesisir, daerah tebing dan lain-lain. Itu spesifik. Atau bisa juga secara mata pencaharian di daerah geografi tersebut. Pertanian, daerah pertanian, pertambangan, forestry, perhutanan, terus kemudian perkebunan, plantation, terus kemudian tadi perikanan, fishing, terus kemudian peternakan, dan lain sebagainya. Jadi bisa dalam sisi bentuk wilayahnya atau struktur wilayahnya itu membentuk bentang alam apa gitu ya. Jadi geografi itu selain tadi kota, negara juga bisa seperti ini. Jadi bentang alamnya ya, specific environment. Oke, sudah 2 segmentasi, teknik segmentasi bisa dilihat dari demografinya, bisa dilihat dari geografinya, bisa juga dilihat dari psychographic. Berasal dari kata psycho, artinya psikologis seseorang ya. Segmentation ini berdasarkan psikologis, seperti misalnya personalitisnya, karakter, watak, sifat dari masing-masing orang. Pemarah, pemaaf, ramah, dan lain sebagainya. Macam-macam itu personalitis ya. Terus lifestyle, boros, suka hura-hura, hemat, agamis, itu lifestyle. Values, nilai yang dianut, values. Orang Jawa misalnya banyak kepercayaan tertentu kan di Jawa kan, nggak boleh makan di depan pintu. Terus nggak boleh apa lagi nih? Value yang kalian anut sampai sekarang apa nih? Nanti jodohnya kalau nyapu nggak harus bersih, nanti jodohnya apa? Terus apa lagi? Yang kalian masih anut jenggotan. Terus apa lagi nih? Yang kalian anut apa lagi? Value-value dari orang tua turun-temurun nih biasanya. Di daerah kalian tuh apa yang kalian anut contohnya? Tidur tengkurap, Sir, kalau saya. Apa? Kalau tiduran tengkurap, nah Kenapa kakinya itu? nggak boleh diuncang-uncang. Nanti orang Kenapa tuanya meninggal gitu. Oh, serem kali. Oke, ya ini juga value. Ya, itu juga value ya. Jadi kayak di Indonesia, film-film horor mungkin laku di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia masih sangat percaya, banyak sekali masyarakat yang percaya akan unsur-unsur horor. Makanya konten-konten YouTube atau apa yang berbau-bau horor gitu, yang kadang itu nggak realistis gitu, tapi orang akan suka banget gitu, laris gitu, karena di Indonesia banyak sekali yang masih percaya klinik, ya itu values ya yang dianut gitu. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir adalah behavior. Behavior itu bahasa Indonesianya apa? Behavior. Itu behaviornya kayak nggak jelas banget, kayak nggak dididik. Perilaku ya. Behavior itu perilaku yang nampak oleh mata kita berupa tindakan, itu namanya behavior. Gitu ya, behavior. Nah, behavior based market segment by grouping people based on how. Nah, behavior ini perilaku apa nih? Yang pertama, how they use the product. Bagaimana cara mereka menggunakan produk. Masing-masing tentunya memiliki cara yang berbeda-beda ya di sini ya. Misalnya di sini siapa nih? Ada Apri, Abimanyu. Mas Apri sama Mas Abimanyu ini kalau pakai kaos, ya kalau ngelepas kaos, ngelepas baju kaos, ada yang tangannya dimasukkan ke kerahnya,
ke ininya ya, lubang kerahnya ini. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Masing-masing berbeda ya. Nah, ini cara gitu. How they use the product itu berbeda. Cara memakai sepatu, cara menali sepatu, cara makan bubur, ada yang diaduk, ada yang enggak gitu ya. Macam-macam berbeda gitu. Nah, jadi how to use the product ini termasuk behavior, perilaku ya, yang tentunya perlu diamati. Bagaimana mereka tuh ada yang makan mie pakai sendok dan garpu. Ada yang makan mie pakai sumpit, gitu kan? Ada yang makan mie pakai tangan, ada nggak? Makan mie pakai tangan gitu ya. Makan bakso pakai tangan. Anak kecil ya, biasanya kan susah tuh nyendok-nyendok pakai tangan gitu kan. Nah, jadi di sini how they use the product itu diamati behavior mereka. Terus kemudian selanjutnya adalah product loyalty. Mereka loyal nggak sama produknya? Kalian tipe kalau orang yang loyal sama produk atau enggak? Loyal itu contohnya gini, saya pakai sampo Pantene. Biar bagaimanapun produk kanan kiri itu diskon besar-besaran, saya akan tetap pakai Pantene. Itu namanya loyal. Tapi kalau Anda nggak loyal sama produk, Pantene harganya 55.000 lagi nggak diskon, sebelahnya mungkin ada Sunsilk dari 55.000 turun jadi 32.000, saya akan berganti dulu ke Sunsilk. Itu namanya nggak loyal ya. Nah, ini namanya adalah loyalty, ini perilaku. Ada orang yang dia selalu apa sajalah produknya, yang penting saat itu lagi diskon, lumayan gitu ya. Pas saat belanja lagi diskon. Gitu, lagi promo besar-besaran. Tapi ada orang yang loyal banget. Contohnya misalnya pengguna Apple itu loyal loh. Mereka rata-rata kalau pengguna Apple asli ini enggan untuk berpindah ke merek-merek yang lain gitu. Saya misalnya for example nih, dari iPhone 3, 4, 5, 6 maksudnya sangat loyal ngikutin terus Apple dan nggak mau berganti handphone yang lain gitu. Karena ini loyal, pengguna loyal. Jadi ada produk-produk tertentu tuh yang orang tuh nyaman, kayak baju nih misalnya sudah sering belanja di eksekutif, orang tertentu nyaman di situ, model celananya atau di Zara atau di Dior atau yang lain sebagainya. Nah, itu selain prestis mereka nyaman dengan produk tersebut dan percaya gitu. Nah, itu loyal ya. Tapi ada juga, nah ini ditelaah lagi nih perilakunya, apakah ini pelanggan yang royal atau pelanggan yang sensitif terhadap harga. Nah, ini kalian bisa telah sendiri ya, apakah Anda termasuk orang yang loyal terhadap produk tertentu atau Anda sangat sensitif terhadap perubahan harga, diskon, harga, dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya adalah the benefit they are looking for, behavior-nya ya. Jadi manfaat yang mereka cari-cari gitu ya. Jadi itu termasuk perilaku. Jadi ada orang yang detail banget, dia mementingkan kualitas gitu ya. Ada yang belanja tuh lama banget, dilihat dulu expirednya. Kalau kosmetik biasanya nih ya, kandungannya apa saja, manfaatnya apa saja. Lama kan kalau belanja kosmetik kan, ditelaah dulu kan. Lihat review-reviewnya, nyebabin jerawat atau enggak, gitu. Memutihkan, mencerahkan, bikin glowing atau enggak, dan seterusnya. Jadi reviewnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke, segmentasi selesai. Membahas mengenai 4 hal, yaitu tadi psychography, behavior, demographic, and geographic. Selesai, kelar untuk segmentasi. Kita masuk ke T sekarang. S sudah selesai, kita masuk ke T, yaitu targeting. Nah, what is the meaning of targeting? The second stage, tahap kedua, di dalam proses STP, adalah menentukan target market dari segmen-segmen yang sudah dibuat tadi. Kan kita sudah buat segmennya tadi. Sudah kita pisah-pisah datanya kan. Yang laki-laki, yang perempuan, yang gajinya sekian, yang agamanya apa, dipisah-pisah. Nah, sekarang waktunya kita targetkan gitu ya. Yang mana akan menjadi sasaran utama kita. Yang perempuan, yang laki-laki, yang apa, yang macam-macam gitu ya. Ini namanya target. Jadi spesifik dari berbagai macam segmen yang sudah kita buat, mana yang menjadi sasaran kita. Mana yang akan kita target, gitu ya. Misalnya di sini Cindy ini lagi ngebidik nih orang-orang yang akan nanti Cindy coba jadikan ini boyfriendnya di kelasnya ini. Ada Abimanyu, ada Apri, ada siapa lagi hadir nih? Yang cowok Muhammad Farhatullah gitu ya. Ini udah 3 doang ya laki-lakinya ya, sedikit laki-lakinya. Jadi misalnya dibidik nih 3 dari 10 orang. 3 ini udah disegmen dengan kriteria-kriteria tertentu. Nanti kemudian ditarget lagi nih. Di antara 30 orang atau berapa orang, nanti jadi mengerucut ke apa lagi nih. Gitu. Fokusnya kemana lagi? Yang benar-benar tipe dia tuh yang apa? Yang putih, yang ganteng, yang mapan, itu tipe semua orang ya. Mapan, baik, soleh, gitu. Itu tipe semua orang kayaknya ya. Pintar, cerdas, rajin, bersih, ganteng,
tipe semua laki-laki gitu ya. Baik, pengertian, royal gitu. Wangi. Apa namanya? Mapan gitu. Nah, kayaknya itu tipe semua orang gitu ya. Semua perempuan maksudnya. Oke. Nah, jadi itu adalah namanya targeting. Nah, sekarang kita bahas lagi di targeting apa yang dibahas berikutnya. Nah, setidaknya there are 5 hal yang harus diperhatikan ketika we want to make a targeting. Ketika kita hendak membuat suatu target, gitu ya. The first one yang harus kita lihat adalah size, ukuran. How big is the market segmentation? Berapa besar? Kan tadi udah kita bagi-bagi ya menjadi segmen-segmen tertentu. Berapa besar ukuran pasarnya? Kalau terlalu besar dan Anda nggak mampu ya jangan dipaksakan. Dana Anda 50 juta. Ternyata yang menginginkan produk Anda itu totalnya sekitar 150 juta. Dan Anda nggak mau minjem, dan Anda nggak punya dana sebesar itu, ya jangan dipaksakan. Ya, yang kira-kira 50 juta yang pas di bagian mana gitu ya, jangan dipaksakan. Terus, and its potential for growth in the future. Jadi, kira-kira ini punya potensi nggak untuk bertumbuh di masa depan. Jadi, ukuran itu dia jadi seberapa besarnya, disesuaikan dengan dana yang ada, dan kira-kira berpotensi untuk tumbuh ke depan itu tinggi atau tidak, gitu ya, the size. Okay. Selanjutnya adalah profitability. Profitability apa? Keuntungan. Nah, tentunya target ini juga harus dilihat keuntungannya. Jadi jangan sampai kita udah mengeluarkan effort yang tinggi gitu, menarget tertentu gitu, yang di targetnya blok A, ternyata nggak mendapatkan keuntungan yang sesuai kita harapkan. Jadi kita harus menghitung juga keuntungan. Mana yang menghasilkan higher return. Return itu pengembalian ya. Pengembalian itu artinya pendapatan. Mana yang menghasilkan pendapatan paling banyak? For your product atau services. Dari jasa atau produk yang kalian tawarkan. Selanjutnya adalah accessibility. Aksesnya gitu. Mudah atau susahnya bagi seseorang untuk mendapatkan barang tersebut atau bagi kita untuk mencapai target. Gitu. Nah, itu namanya adalah accessibility ya. Apa namanya? Tingkat kemudahan atau sulitnya. Gitu. Sulitnya you reach gitu. You to reach the target market segment with your marketing message. Susah atau mudahnya kita untuk mencapai target kita gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi aksesnya ya, akses untuk menuju ke sana kira-kira kita punya sumber dayanya enggak? Modal kita cukup enggak? SDM-nya memenuhi enggak gitu. Memenuhi kriteria enggak gitu. Nah, selanjutnya adalah fokus on benefit. Berfokus kepada keuntungan. Gitu. Jadi target ini yang mana, yang segmen mana yang menghasilkan benefit yang banyak buat kita, dan juga benefit yang banyak bagi masyarakat. Jadi masyarakat puas, akhirnya besok beli lagi, tapi kita juga untungnya juga banyak. Gitu. Sehingga double ya, karena masyarakat beli terus, sehingga jumlah pembelian banyak, dan keuntungan dari masing-masing item juga banyak. Selanjutnya adalah different. There must be measurable difference between segment. Jadi di sini yang perlu diperhatikan harus diukur, tiap-tiap segmen itu diukur. Kan masing-masing segmen berbeda-beda tadi kan, tingkat keuntungannya berbeda, terus ukurannya berbeda, manfaatnya juga berbeda, aksesnya juga berbeda. Jadi diukur per masing-masing itu harus benar-benar diukur dan dipastikan dari masing-masing segmen. Oke, itu targeting. And then the last is positioning. Positioning. Nah, positioning, posisi, dari kata posisi. Artinya, di mana sih letak kalian berada? Letak produk Anda di mata masyarakat itu seperti apa? Itu namanya positioning. Coba sekarang, saya mau tanya nih. Mas Apri ada? Mas Apri? Mas Apri? Gampang kok pertanyaannya ini, serius, gampang. Nggak perlu mikir. Yang Anda ketahui saja. Mas Apri? Halo, Mas Apri? Oh, nggak jawab nih, nggak hadir Mas Apri. Coba nih, Dwi Ayu, Dwi hadir? Dwi? Ini suara saya didengar apa enggak? Cek sound. Hai, Sir. Terdengar nggak suara saya? Halo? Kedengeran Halo? kok, Sir. Ini. Kedengeran kok, Mister. Kok saya nggak bisa dengar suara kalian? Cek, halo? Sinyal, Mister, sinyal. Kedengeran, Halo? Mister. Coba sebentar, saya cek lagi. Cek, halo? Suara saya terdengar tidak? Kedengaran. Saya nggak bisa dengar suara kalian ya? Coba di chat box.
Suara saya terdengar tidak? Kedengaran, Mister. Di chat box gitu? Kedengaran kok saya nggak bisa dengar suara kalian. Yaudah, kalian chat saja ya. Nih. Misalnya sekarang, sebutkan 3 bank yang kalian tahu. Yang ada di otak kalian, seketika gitu, nggak usah mikir. Bank apa? Di chat box gitu, coba. 3 ya, 3. BCA, 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 BRI, Mandiri. 3. BNI, BRI, BCA. BNI, BCA, BRI. Mandiri. BRI, BNI, Mandiri. DKI. Oke. Nah, 3 nama. Gitu. Kalau misalnya kalian sebutkan 10 bank, 3 yang kalian sebutkan di awal, itu artinya posisi mereka itu berada di hati masyarakat. Karena dikenal. Gitu. Nah, itu namanya posisi. Coba sekarang, sebutkan satu saja ya, satu ya. Coba di kolom chat. Satu saja sekarang, nggak 3. Satu. Kalau air mineral, merek air mineral. Coba. Yang langsung terbesit di kalian loh ya. Aqua. Ini berarti Aqua ada di nomor 1, jelas ya. Semuanya Aqua. Nah, itu namanya artinya posisi Aqua nomor 1 di seluruh di Indonesia. Karena terbukti loh, kalian semua nggak ada yang jawab yang lain. Gitu. Oh, ada le mineral gitu ya. Tapi ini yang benar langsung kebayang loh ya. Jangan udah banyak yang jawab Aqua, jawab le mineral, enggak, jangan. Ini tes lagi ya, maksudnya ya. Ini positioning. Sekarang menurut Anda handphone terbaik, merek handphone terbaik? Coba apa? Samsung. Oppo, iPhone, Samsung. Oh, Samsung ya berarti ya. Wah, ini banyak pengguna Samsung ya, sepertinya ya. Oke. Jadi Nokia. Nokia, wis. Nokia handphone terbaik ya. Siapa nih Nokia nih? Putri Cahyani, Asia, weh. Ini Putri beneran apa enggak nih? Apa cuman ini doang nih, ngeprank nih ya Putri ya? Asia loh, handphone terbaik loh. Masih punya Asia nih ini. Simon, Apri. Makin menjadi jadi yang belakang-belakang udah nggak bener nih ya jawabannya ya. Hanya 299.000. Ya, jadi itu namanya positioning. Jadi kalau kita misalnya tes ke masyarakat gitu, kira-kira produk kita tuh ada di urutan berapa gitu. Kita pancing terus gitu kan. Misalnya produk Anda adalah Xiaomi gitu ya. Anda punya pengguna handphone Xiaomi. Coba misalnya ke masyarakat kalian tes. Coba sebutkan merek handphone yang bagus menurut Anda. Dia jawab misalnya Samsung, Apple, terus Oppo, Vivo, terus apalagi yuk. Nah, Xiaomi ada dia nyebutin ke 10. Nah, berarti di mata dia Xiaomi posisi ke 10. Nah, itu posisi ya. Jadi produk kita itu ada di pilihan keberapa di hati masyarakat. Nah, kenapa mungkin di sini tadi kalau saya bilang bank, Anda lebih banyak menyebutkan BCA dan Mandiri dan BNI, karena memang itu banyak di perkotaan. Coba kalian ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. BCA Mandiri masih sangat jarang. Susah sekali cari BCA sama Mandiri. Harus ke agak kota dulu gitu ya, di kecamatan dulu gitu. Kalau di desa-desa nggak ada. Kalau kalian kan keluar Indomaret, BCA. Keluar Indomaret, Mandiri. Kalau di kampung-kampung adanya BRI paling banyak. Makanya BRI itu marketnya paling gede ya, kapitalnya, modalnya paling besar, karena dia menjangkau seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Nah, itu kurang lebih positioning itu seperti itu ya. Jadi positioning gambarannya sudah jelas ya, kurang lebih seperti itu. Dan apa saja jenis-jenis positioning di sini, nanti ada di bagian bawah sini, karena waktunya, kan ini sampai 12.20 ya. Kalian kuliah lagi ya? Betul nggak? Ya, Pak. Coba chat saja, nggak kedengeran loh suaranya loh, di saya loh. Ada kok Betul di nggak? sini. Pak, suara saya terdengar. Coba di kolom chat. Sampai Ada. 20-20. Pak, suara saya terdengar nggak, Pak? Iya, Pak. Oke, ya sudah. Ini saya nggak bisa dengar serius. Ini something wrong kayaknya dengan ini Ya sudah. Suaranya terdengar. Iya, maksudnya suara saya terdengar, tapi saya nggak bisa dengar suara Anda gitu. Sama sekali nggak kedengeran nih suara Anda loh. Iya, Pak. Jadi Tes. oh, ini baru kedengeran nih. Suara siapa nih? Ya udah, nih terakhir saya absen saja ya. Iya, Pak. Saya Pak Apri, Pak. Wah, Apri, oke. Ini saya stop share screen. Saya manggilin dari tadi, Pak. Oh, ini baru kedengeran sekarang. Oke, wait, saya absen terlebih dahulu. Terakhir absen. Nanti yang lain dibaca sendiri ya. Absen karena waktunya nggak cukup. Terakhir absen saja. Oke, dari atas nih yang belum saya contreng ya. Ini pertemuan ke-6. Abimanyu hadir. Kalau nggak kedengeran suaranya di chat saja ya, chat box. Abimanyu ada nggak? Hadir, Pak, hadir. Hadir, oke. Nah, ini saya kedengeran nih sekarang. Ajeng?
Ajeng hadir tak? Kolom chat, tidak ada Ajeng di kolom chat. Suara? Nggak ada, Sir. Di itu juga. Di Oh, nggak ada ya? partisipan Oke, juga Ajeng nggak ada. kosong. Selanjutnya ada Andi Nur Rahma. Sudah beberapa kali nggak hadir di Bu Andi nih. Oke, tidak ada. Yang sudah saya contreng nggak saya panggil ya. Selanjutnya ada Dede Ismail. Dede Ismail. Nggak ada, Mister. Oke, nggak ada. Selanjutnya ada Dela. Ada, Sir. Ada. Dwi Ayu. Tadi saya panggil nggak ada tadi. Dwi Ayu. Dwi Ayu BCA. P-nya lowbat, Sir. Oh, tapi tadi sempat Ya masuk nggak? ada. Ada. Tadi dia sempat nyaut sih, Sir. Oh ya sudah. Dwi Ayu hadir berarti ya. Terus Farida Koldiana. Farida Koldiana. Ada? Farida? Di sini ada sih, Sir. Di partisipan. Tapi Oh ya sudah. Kalau ada sambil minta tolong dilihatkan ya. Ini nilainya otomatis ya. Kalau kalian hadir full sampai pertemuan ke-6 nih 42,86% nilai kehadiran ya. Ada di sini nih. Jadi ini udah pakai rumus di sini. Terus kemudian Gita Arofah ada tidak? Gita? Hadir. Hadir, Ada, oke. Nah, tolong dicekkan juga di situ ya. Terus Muhammad Zaki? Nggak ada ya? M. Zaki, ada nggak di situ? tadi sih, Sir, di grup dia bilang katanya motornya ke bengkel gitu pas pulang gitu katanya. Jadi baru pulang kerja juga, terus motornya bermasalah di bengkel tadi. Oke. Mardiana hadir. Iya, nih Mardiana bisa lihat di sini nih. Udah saya absen nih ya. Nah, ini udah saya contohin. Oke, Zaki absen nggak ya? Udahlah, masuk ya. Karena dia ada etika, tadi menyampaikan ke grup. Udah, nggak apa-apa, dianggap masuk aja. Novia? Aku, Sir. Oke, aku. Novia, aku. Oke. Ada. Selanjutnya, iya. Rahma hadir tidak? Rahma. Aku. Oke. Nggak ditinggal ya. Winda, Sabrina terakhir. Ada. Oke. Ya, sudah saya absen semuanya, sudah oke di sini. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas-tugasnya, ini sudah mau UTS ya, jadi dilengkapi tugas-tugasnya untuk saya masukkan ke kolom tugas nanti. See you next occasion, all my beloved president. Thank you so much already coming to my class, even though you are busy or maybe you ingin ibadah, pray, tarawih dan lain sebagainya, tetapi kalian tetap bersemangat kuliah. Alhamdulillahirobbilalamin. See you next occasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Pleasure, you're welcome.